Menjelontas Ocean Panama, perusahaan pelayaran milik Taiwan telah berhasil memulangkan 39 anak buah kapal ABK warga negara Indonesia WNI yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan dari Panama City ke Indonesia dengan menggunakan pesawat kemanusiaan. Reinhard Sinaga, pelaksana fungsi protokol dan konsuler pada KBRI Panama City, dalam keterangannya kepada Voice of Indonesia di Jakarta, Minggu 26 Juli mengatakan, pemulangan ABK WNI kali ini dilakukan dalam 3 gelombang, yakni pada 7 Juli 2020 sebanyak 9 orang, 14 Juli sebanyak 12 orang, dan 21 Juli sebanyak 18 orang ABK WNI. Reinhard Sinaga terlebih lanjut mengatakan KBRI Panama City berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk membantu memfasilitasi pemulangan ABK WNI tersebut. Dalam pemulangan ini, KBRI Panama City berkoordinasi intensif dengan pihak Jelontas Ocean Panama, mungkin juga dengan agen ABK WNI yang berada di Indonesia, serta dengan otoritas terkait di Panama untuk membantu memfasilitasi dari sisi jalur diplomatik terkait izin disembarkasi dari Kementerian Kesehatan Panama dan Kementerian Luar Negeri Panama, kemudian penerbitan surat keterangan perjalanan untuk ABK WNI dan hal-hal terkait lainnya dari pemerintah Panama. Biaya pemulangan ini seluruhnya ditanggung oleh pihak perusahaan Jelontas Ocean Panama. Reinhard Sinaga menambahkan para ABK WNI tersebut menggunakan pesawat kemanusiaan humanitarian flight yang diorganisir oleh penerbangan KLM dari Panama menuju Amsterdam, Belanda, dan dilanjutkan dengan pesawat komersial melalui Doha, Qatar menuju Jakarta. Dalam keterangannya, Reinhard Sinaga mengatakan setibanya di Jakarta, para ABK WNI menjalani protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan para ABK WNI dalam kondisi sehat dan tidak terinfeksi virus COVID-19 belum dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyiapkan sebanyak 500 produk unggulan hasil usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM perikanan dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia GNBDI. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta Minggu. Menurutnya, sebanyak 500 produk itu merupakan ciri khas dari beberapa daerah seperti ikan lais asap dari Riau, empek-empek dari Palembang, dan ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Nilanto menilai UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian bangsa karena merupakan penggerak ekonomi, terutama di daerah-daerah di tanah air. Khusus di sektor kelautan dan perikanan, jumlah usaha pengolahan skala usaha mikro dan kecil memiliki proporsi terbesar dengan jumlah unit pengolahan ikan upi sebanyak 62.000 atau 98,4%. Yang harus diperhatikan oleh para pengolah ikan, menurut Nilanto, adalah menjaga kepercayaan konsumen dengan terus menjaga mutu dan meningkatkan inovasi produk hasil perikanan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki ingin mempercepat pendirian pusat produk UMKM Indonesia di Bali karena dinilai dapat mendorong produk dari sektor ini merambah pasar global lebih maksimal. Hal itu dikatakan dalam diskusi virtual bersama Bali Bangkit di Jakarta Minggu. Menurut dia, pusat UMKM atau trading house UMKM di Pulau Dewata itu nantinya tidak hanya menyajikan produk dari Bali saja, tetapi juga seluruh Indonesia. Dengan adanya pusat UMKM di Bali itu akan memudahkan pembeli atau pelaku usaha dari luar negeri bertransaksi karena Pulau Dewata menjadi daerah tujuan wisata dunia. Menteri Teten menyebut salah satu contoh produk UMKM itu diantaranya Javara yang dinilai memiliki merek kuat dan banyak ditemukan pelaku bisnis global di Bali. Kini produk dengan rempah-rempah dan hasil komponen lokal itu berkembang lebih dari 200 produk dan sudah merambah pasar Eropa, salah satunya di Swiss. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Sukseskan Pilkada Serentak 2020. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk tetap mengadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak meski di tengah pandemi COVID-19. Menurut rencana, pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah di Indonesia.
meliputi 9 provinsi, 208 kabupaten, dan 37 kota. Meski dilaksanakan di tengah pandemi, seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang melaksanakan pilkada, diharapkan dapat menyukseskannya. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam